Nah, itu sih kayak rata-rata begitu kendalanya sih. Iya, bareng-bareng. Bareng-barengan besok juga masing-masing punya apa toh kegiatan. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya. Mengingat waktunya sudah agak molor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Duta yang boleh hadir, Duta dari NTT dan Duta dari Riau. Kami sangat berbangga hati, kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur kami boleh didampingi dalam webinar kami sore hari ini. Dan luar biasa, webinar kita ini roomnya masih dipenuhi oleh 20 peserta, tetapi ramenya luar biasa dan dimulai dari awal kelas tadi sudah kayaknya hangat sekali, luar biasa saya rasa ya, karena kita bergembira berarti menambah kesehatan, begitu kira-kira ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang semua boleh hadir di sini, Bapak dan Ibu guru yang sangat luar biasa. Hari ini kami dari grup Tolak Linu akan mengadakan talk show ya. Kami Tolak Linu memang sengaja dari judulnya aja udah lucu. Ternyata oknum-oknumnya, partisipannya pun lucu-lucu ternyata di kelompoknya kami ini. Dan kami pun dihadiri oleh partisipan yang sangat lucu-lucu, sangat ceria, para duta-dutanya kami ini semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, sama-sama, Mbak. Ya. Baik. Iya, baik Bapak dan Ibu, saya akan langsung memperkenalkan diri saya dulu sebagai moderator hari ini. Nama saya lengkapnya Pauline Masih Hombing, SPD MPD. Saya SRB dari Sulawesi Tengah dan mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Mori Atas, Sulawesi Tengah. Nah, untuk saat ini saya bertindak sebagai moderator dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan pemateri yang pertama, yaitu Bapak Listiadi SPD. Beliau adalah sahabat rumah belajar dari Jawa Tengah. Mata pelajaran yang diampu adalah matematika dan beliau bertugas di SMK Tunas Harapan Pati. Judul materi yang akan disampaikan oleh beliau pada kesempatan webinar ini adalah pemanfaatan sumber belajar dengan menggunakan metode blended learning. Baik, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Listi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Olin atas kesempatannya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk yang terhormat Bapak Duta Rumah Belajar dari NTT dan dari Riau yang sudah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan kami pada talkshow aktif lintas Nusantara pada sore hari ini. Kemudian kepada para narasumber, Bapak Ibu sahabat rumah belajar dari Jawa Timur, kemudian dari NTT, dari Riau, dan saya sendiri dari Jawa Tengah. Terima kasih dan juga kepada para peserta webinar ini. Semoga apa yang nanti akan kami bawakan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Oke, sebelumnya mohon izin saya untuk share screen ya, Ibu. Iya Pak, monggo silakan. Ya, Bu. Ini saya sudah diberi hak untuk share screen sudah, ya Bu ya? Sudah Pak, sudah. Sudah. Ya, pertama mungkin saya perkenalan dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Olin. Saya salah satu sahabat rumah belajar dari Jawa Tengah. Nama saya adalah Listiadi, SPD.
Saya saat ini mengampu mata pelajaran matematika di salah satu sekolah di Jawa Tengah, yaitu di SMK Tunas Harapan Pati. Senang rasanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya laksanakan terkait dengan pemanfaatan rumah belajar, yaitu pada kali ini saya akan memberikan materi tentang pemanfaatan sumber belajar dengan metode blended learning. Jadi sedikit cerita bahwa di sekolah saya, di daerah saya terutama ya di Jawa Tengah, di Kabupaten Pati, itu zona sekarang adalah zona merah. Zonanya merahnya itu merah yang kritis, artinya dia mendekati zona hitam. Karena di sini banyak sekali yang terkena COVID gitu ya, dan penyebarannya begitu masif sekali di sini. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh ini untuk sekolah kami sangat terbantu dengan adanya rumah belajar ini, sehingga pemanfaatannya itu dapat kami rasakan dalam mengikuti PJJ ini. Oke, pertama apa itu sumber belajar? Jadi sumber belajar itu adalah salah satu fitur utama dari rumah belajar. Jadi fitur utamanya itu ada 4, salah satunya adalah sumber belajar. Itu merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar itu disampaikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, kemudian ada video, animasi, simulasi, evaluasi, dan juga ada permainan. Nah, di sini nanti pada kesempatan ini karena kita mengampunya adalah SMK, jadi banyak yang saya pakai adalah dalam pemanfaatan video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Ya, cara untuk mengakses sumber belajar di rumah belajar adalah dengan mengakses laman yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul tampilannya di halaman awal seperti ini. Kemudian jika di scroll ke bawah itu nanti kita bisa memilih, di sini ada fitur utamanya tadi ada 4, yaitu kelas maya, kemudian ada sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, di sini nanti yang saya pakai, yang saya gunakan adalah yang sumber belajar. Nanti tinggal diklik saja, ini bagian sumber belajarnya. Nah, maka akan tampil seperti ini halamannya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sebelah kanan ini itu ada menu, nanti Bapak Ibu bisa memilih. Di sini mulai dari tingkatannya SD, SMP, SMA, SMK, ada paket B, C, kemudian paket A dan PAUD juga ada, kemudian SLB juga ada. Nah, kemudian untuk mengakses video, Bapak Ibu juga bisa mencari dalam kotak pencarian di sini, di bagian kanan atas, ini tinggal masuk saja dengan memasukkan keyword atau kata kunci sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi misalnya menginginkan video pembelajaran tentang matematika, bahasa Indonesia atau yang lainnya, jadi semuanya lengkap ada di sana. Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Nanti mungkin sedikit akan saya demokan caranya. Kemudian saya lanjutkan ini lah model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran blended learning. Jadi metode ini menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini menggunakan sistem luring sekaligus tatap muka melalui video conference. Nah, tatap mukanya ini karena tadi zonanya di tempat kami adalah zona merah, jadi kita melaksanakan tatap mukanya melalui video conference, dan yang saya pakai nanti adalah video conference-nya adalah menggunakan Zoom meeting. Kenapa? Alasannya di sini karena Zoom itu lebih familiar ke siswa, peserta didik kita, dan ini mudah untuk digunakan. Kemudian untuk daringnya nanti kita memanfaatkan sumber belajar pada portal rumah belajar. Nah, tahap-tahapannya dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan blended learning ini ada 4 langkah atau 4 tahapan. Yang pertama adalah pembukaan.
Kemudian yang kedua adalah dengan belajar mandiri. Kemudian yang ketiga adalah dengan penguatan materi, dan yang keempat adalah kegiatan evaluasi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu-satu, satu tahap demi tahap ya. Untuk tahap yang pertama tadi adalah tahap pembukaan. Jadi di sini bisa diperhatikan bahwa kami menggunakan video conference Zoom meeting. Tadi jadi untuk pembukaan seperti berdoa bersama, kemudian mengadakan apersepsi, kemudian presensi dan sebagainya. Di sini dimulai dari pembukaan terlebih dahulu. Kemudian di tahapan yang kedua, di sini nanti siswa-siswa itu belajar secara mandiri, jadi di rumah masing-masing dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah belajar. Siswa itu diminta melihat dan memahami video pembelajaran yang link sebelumnya itu telah di-share oleh kami menggunakan Google Classroom atau menggunakan via grup WhatsApp. Jadi linknya sudah disampaikan terlebih dahulu, kemudian anak-anak itu tinggal mengakses, kemudian mempelajari dan memahami video itu di rumah masing-masing. Itu tahapan yang kedua. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu penguatan materi. Nah, di sini untuk langkah atau tahapan yang ketiga ini adalah yang saya rasa ini adalah tahapan yang paling dominan dan harus dilaksanakan guru itu secara lebih mendalam. Karena di sini dalam penguatan materi itu kita menjelaskan kepada siswa itu hasil dari mereka dalam melihat video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Jadi semua pertanyaan, kemudian masukan atau apapun yang menurut siswa itu merasa terkendala, jadi belum memahami materi, kemudian kesulitan di bagian apa, itu nanti kita sampaikan dan kita kuatkan pada tahapan yang ketiga ini, yaitu penguatan materi. Nah, di sini nanti juga dilaksanakan secara menggunakan video conference tadi ya, menggunakan Zoom. Jadi di sini saya menggunakan Zoom itu dua ya. Jadi yang satu HP, yang satunya laptop. Nah, HP ini nanti saya arahkan ke kertas. Jadi kertas itu nanti sebagai media untuk kami menjelaskan kepada siswa. Nah, kenapa menggunakan kertas? Karena pilihan ini kalau kita menggunakan PowerPoint, media PowerPoint itu mungkin beberapa siswa itu tidak memahami. Karena kalau menggunakan PowerPoint, media PowerPoint itu kan siswa terkesan hanya habis ini, habis ini gitu. Nah, kalau menggunakan oret-oretan kertas itu anak itu kemungkinan dia lebih dapat memahami karena akan timbul semacam ini, timbal baliknya itu ada. Jadi seperti saya menjelaskan ketika di depan kelas, ya anggap saja itu kertas adalah papan tulis itu, saya menjelaskan seperti biasa, kemudian anak memperhatikan. Nah, setelah selesai penjelasan itu nanti dibuka sesi pertanyaan seperti biasa seperti itu. Nah, kemudian setelah penjelasan ini selesai, penguatan materi ini selesai, pada langkah yang terakhir yaitu tahap evaluasi terhadap materi tersebut. Jadi di sini kami menggunakan bantuan Google Form untuk memberikan evaluasi kepada peserta didik kami untuk mengecek seberapa besar pemahaman mereka tentang apa yang telah saya jelaskan pada penguatan materi dan setelah dia melihat beberapa video pembelajaran yang telah lalu. Jadi karena daerah kami tidak termasuk 3T ya, jadi mungkin tidak ada kendala terhadap entah itu sinyal atau kuota, karena di sini nanti bantuan dari pemerintah itu semuanya sudah menerima siswa kami, jadi dalam mengakses sumber belajar itu tidak ada masalah. Kemudian mengakses Google Form ini juga tidak ada masalah karena semuanya itu tercover di kuota di bantuan pemerintah seperti itu. Kemudian akan sedikit saya tunjukkan bagaimana tampilan di sumber belajar ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di sumber belajar.
tampilannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini halaman depan dari portal Rumah Belajar. Kemudian jika kita ingin mengakses di sumber belajar tadi di sini ya, di scroll ke bawah saja. Nanti tinggal dipilih saja Bapak Ibu mau fitur yang mana yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran. Maaf Pak Listin, maaf Pak, ya? Screennya belum kelihatan Pak. Oh screennya ya. Ya. Sudah ya Bu ya? Lagi on progress Pak. Oh ya. Ya sudah Pak, silakan Pak. Oke, saya ulangi. Jadi pertama Bapak Ibu bisa mengakses di alamat ini, di laman ini belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian bisa di scroll ke bagian bawah. Lah di sini tadi yang sudah saya jelaskan ada 4 fitur utama. Kemudian tinggal memilih sumber belajar. Nah, kemudian di sini nanti ada banyak sekali video pembelajaran yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu bisa menjelaskan atau memberikan materi kepada siswa-siswinya di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini pilihannya tingkatannya bisa mulai dari SD, tadi PAUD juga ada, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini banyak sekali video yang dapat Bapak Ibu sampaikan kepada siswa-siswanya. Nah, kemudian untuk pencarian, kolom pencarian ada di sebelah ini, kanan atas, ini tinggal diklik saja, kemudian ketikkan keywordnya, nanti akan muncul video pembelajaran yang Bapak Ibu harapkan. Mungkin itu Ibu Olin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Olin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Listi atas penjelasannya. Saya rasa kita tampung aja semua materinya dulu ya. Nanti sesi tanya jawab setelah semua pemateri selesai. Dan Bapak dan Ibu Duta, kami dalam teknisnya bersepakat selesai salah seorang pemateri menyampaikan materi, kemudian kami meminta sepatah dua kata dari masing-masing DRB. Jadi ada 4. Jadi kami selang-seling, habis materi yang satu ada lagi motivasi dari DRB yang satu lagi, begitu supaya agak variatif webinarnya kita ini. Jadi setelah Pak Listi tadi memaparkan materi yang sangat luar biasa, terima kasih Pak. Blender learning-nya itu sangat menarik sekali untuk diterapkan dalam masa PJJ sekarang ya Pak. Luar biasa sekali pengalamannya tadi Pak. Saya juga mengikuti dengan seksama tadi, kayaknya pengen mempraktekkan juga. Ya, terima kasih Pak atas berbaginya. Dan selanjutnya kami minta sharing-sharingnya lagi dari Bapak DRB NTT, yaitu dengan hormat Bapak Posma Sihombing. Silakan Pak, dengan penuh hormat kami berikan ruang dan kesempatan, ruang dan waktu kepada Bapak. Silakan Pak. Ya, halo, suara saya terdengar? Ya Pak, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih tadi pemaparan dari Pak Lis. Itu tadi tentang blended learning ya, memadukan antara luring dan daring. Nah, itu tadi Pak Lis sudah membeli model pembelajaran blended learning, bagus sekali Pak ya. Itu ya, Pak. Itu harapan kami yang ini kebetulan saya mewakili daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini agak bisa menerapkan pembelajaran berbasis daring ya. Bagus tadi Pak, justru saya di sini berterima kasih karena beruntung saya dapat ilmunya dari Pak Lis ini. Itu dia. Mungkin inovasi yang kita lakukan ini sederhana, kayak sepele, tetapi ada manfaat bagi orang yang mendengarkannya. Jadi Bapak Ibu,
jangan pernah mungkin, oh ini apa yang saya telah lakukan ini mungkin sederhana sekali, jangan merasa minder juga. Jadi mungkin ini itu ya, saya bilang sederhana menurut kita tapi bermanfaat bagi orang lain. Termasuk saya tadi mendengarkan sambil makan tadi, mohon maaf ya, saya belum makan tadi. Sambil makan saya dengarkan, saya nambah ilmu. Jadi makanya kenapa saya beruntung sekali mendapatkan atau mendengarkan pemaparan dari Pak Lis. Jadi tetap semangat. DRB itu hanya bonusnya saja. Yang penting niat tulus untuk berbagi. Sekecil apapun itu pasti bermanfaat bagi orang lain, kan gitu. Tapi ya ini saya tekankan lagi, siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah akan mendapat. Manjada wajada. Mungkin itu saya dari saya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Ya, terima kasih Pak DRB yang sangat luar biasa. Wah, kayaknya apa ya, semakin termotivasi kita. Jujur Pak, kadang-kadang saya kalau ngasih materi gitu ya Pak, kalau kayak materinya ini saya besok ada materi Pak, tapi materi saya rasa sederhana, hanya penerapan model discovery learning, discovery inquiry learning dengan menggunakan sumber belajar dan WhatsApp. Kayaknya saya rasa tuh sederhana sekali gitu, hampir-hampir pengen ganti materi. Tetapi dengan motivasi yang dari Bapak tadi, biarpun kita rasa sederhana, tetapi bermanfaat bagi orang. Jadi kata-kata itu membangkitkan semangat saya, Pak. Terima kasih Pak. Semangat Pak. Terima kasih, luar biasa Pak. Terima kasih telah berbagi, memberi motivasi kepada kami. Baik Bapak dan Ibu, sahabat rumah belajar dan Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, terlebih lagi Bapak dan Ibu DRB kami yang sangat menginspirasi. Kita akan lanjutkan pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Ibu Fatma Dewi SPD. Beliau adalah sahabat rumah belajar dari Riau, guru mata pelajaran kimia, dan beliau bertugas di SMA Negeri 4 Bengkalis. Pada kesempatan ini, beliau akan membawakan materi dengan judul Pemanfaatan Fitur EduGame pada materi unsur kimia menggunakan model SOLE. Waktu dan kesempatan untuk berbagi kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Fatma Dewi. Disilakan Bu. Terima kasih Ibu Kolinma atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Di sini sebenarnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatma Dewi. Enggak kebetulan juga. Saya memang berasalnya dari Provinsi Riau. Saya selalu bilang kebetulan ya Bu. Enggak kebetulan ya. Baik Bu, silakan Bu. Saya izin share screen ya Pak Bu. Ya silakan Bu. Ini sebenarnya kita kalau dengar yang namanya kimia nih, orang sudah, wah Ibu Polin suka belajar kimia nggak dulu nih? Wah, saya waktu SMA nilai kimia paling rendah 8, Bu. Wah, berarti udah mantep itu, Bu. Itulah. Lanjut, Bu. Sesuai dengan judul saya tadi, yaitu saya ingin memperkenalkan sebuah fitur dari rumah belajar, yaitu fitur EduGame. Kenapa saya tertarik sekali dengan fitur ini? Menurut saya ini salah satu fitur yang menurut saya bisa saya gunakan karena untuk menaikkan minat bakat siswa. Pengen tahu belajar kimia itu gimana sih? Apa sih yang harus dilakukan? Saya ingin mencoba menerapkan di materi unsur kimia. Kebetulan ini pertemuan untuk minggu depan. Kita mau mengenalkan kepada anak-anak yang kelas 1 apa sih unsur-unsur kimia. Kemudian saya ingin menerapkan model pembelajaran SOLE. Adapun sintak untuk SOLE, yaitu yang pertama adalah question, yang kedua adalah investigate, yang terakhir adalah review. Jadi saya memberikan siswa nanti sebuah pertanyaan agar anak itu muncul rasa ingin tahunya. Kira-kira ada unsur apa saja sih dalam dunia ini? Kemudian nanti siswa saya minta untuk berkolaborasi mencari jawabannya. Nanti hasil akhirnya akan kami presentasikan melalui review.
Salah satu game yang ada di fitur rumah belajar, jika kita akses melalui belajar.kemdikbud.go.id, kita diarahkan ke fitur pendukung, yaitu EduGame, maka akan muncul permainan, sebuah permainan yang namanya unsur adventure. Jadi petualangan mencari unsur. Di sini Bapak Ibu guru sekalian akan diarahkan menuju game yang akan mencari berkelana mengumpulkan unsur-unsur. Apa saja sih yang termasuk unsur-unsur? Oke, jika Bapak Ibu mengklik game ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke tombol play dan start. Dan Bapak Ibu nggak perlu pusing sebenarnya, karena di dalamnya akan diajarkan bagaimana sih cara menggunakannya, bagaimana sih cara menampilkannya, apa saja sih yang harus diberikan informasi terlebih dahulu. Misalnya nanti pada saat kita klik petunjuk, maka akan muncul selamat datang di unsur adventure. Pada game ini kita akan memulai sebuah pelajaran untuk ke gunung. Jadi siswa nanti akan diajak bermain, namun sambil belajar. Oke. Sebelumnya saya sudah memberikan materi mengenai apa saja sih unsur-unsur yang ada di dunia ini. Misalnya ada emas. Ibu, kita sudah pakai nih, udah pernah lihat orang pakai emas, perak. Dulu zamannya batu akik. Paling hits itu tahun lalu itu batu akik. Jadi senang saya mengenalkan unsur-unsur kimia. Kemudian jika kita sudah klik, kita akan diarahkan ke permainan. Di permainan ini, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengumpulkan unsur-unsur. Jadi anak-anak akan harus mengumpulkan unsur-unsur yang ada di atas langit, di atas pohon-pohonnya. Jadi siswa langsung mengumpulkan ke bawah. Jadi arahkan saja kursornya nanti ke bawah. Jadi anak-anak bisa juga mengenal apa saja sih unsur-unsur yang ada di dunia. Yang kedua, jika kita sudah menguasai fitur level pertama, kita juga nanti ditambah ilmunya untuk mempelajari namanya. Nanti kita masuk di pos yang kedua. Di pos yang kedua ada lagi pengembangannya. Ternyata unsur itu udah banyak jenisnya. Tadi kita tahu dari awal cuma unsur apa aja sih yang ada. Yang kedua, kalau di level 2 kita belajar lagi apa sih unsur itu ada jenisnya apa aja. Ada logam, ada yang non logam. Jadi diarahkan nanti Bapak Ibu diberikan unsur, lalu diklik apa sih unsurnya. Misalnya Hg itu unsur apa? Raksa. Ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan materi pelajaran kimia, namun sifatnya tidak membosankan. Oke, Ibu Pauline, sebenarnya sampai situ saja mengenai materi saya mengenai salah satu fitur rumah belajar, yaitu EduGame. Sebenarnya banyak sekali fitur menarik yang ada di EduGame. Salah satunya yang lain itu ada chemical bonding. Nah, ini juga sama, materinya ikatan kimia. Bapak Ibu juga bisa menggunakannya untuk menjelaskan materi kimia di kelas 10 SMA. Baiklah, Bapak Ibu Seonbing, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai fitur EduGame. Saya kembalikan ke Ibu Pauline. Baik, terima kasih Ibu Fatma Dewi atas pemaparan yang luar biasa. Pemanfaatan EduGame ternyata bisa untuk pelajaran kimia ya Bu ya. Iya. Saya justru seperti tadi yang kata Pak DRB Posma ya, kita ini banyak sekali belajar dari dengan webinar seperti ini. Seperti hal sederhana, EduGame seperti bermain game, ternyata banyak sekali manfaatnya. Saya malah selama ini saya kira Bu EduGame itu, karena saya cek-cek kan banyak itu matematika, saya juga lihat permainannya, saya coba beberapa, ada yang bisa saya manfaatkan untuk matematika SMP. Saya kira sebelumnya itu hanya bisa dimanfaatkan untuk anak usia dari TK, SD, SMP sampai SMP. Belum tahu saya kalau bisa dimanfaatkan ternyata untuk kimia. Nah, ini dia tadi yang kata Bapak DRB Posma itu ya, sederhana tapi bermanfaat bagi orang lain ya. Luar biasa memang kata-kata itu. Saya akan selalu ingat itu Pak DRB, motivasi yang sangat luar biasa. Baik Ibu Fatma Dewi, terima kasih pemaparannya, sangat luar biasa, sangat memberi inspirasi bagi kita boleh memanfaatkan EduGame, fitur pada rumah belajar. Nah, untuk selanjutnya kami juga akan meminta salah satu duta
rumah belajar kita lagi untuk boleh sharing lagi dengan kami, yaitu dengan hormat kami meminta Mam Maria Gloria Goretti, WR SPD, DRB dari NTT tahun 2017. Mam, how are you today, Mam? Hello, Mam. Okay. Yes, Mam. I'm okay. Ma'am, I'm good. yeah, we wanna sharing with you, Mam. Silakan, Mam. Oh yeah, thank you very much, honey. Thank you. Selamat sore semuanya. Sore, Mam. Ya, guru-guru hebat. Luar biasa, bangga sekali bisa bergabung di antara semua guru hebat. Amin. Kenapa hebat? Karena punya semangat yang luar biasa. Ya, orang bilang kan istilahnya kalau permata, ya, mau ditaruh di mana saja tetap permata. Tapi saya mau bilang kalau permata kalau tidak digosok dia tidak berkilau, ya. Jadi gosoklah permata agar berkilau dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, dengan webinar-webinar seperti ini. Ya. Karena kalau hanya sekedar permata yang tertutup lumpur, apa gunanya? Ya, tidak ada manfaat bagi orang lain. Dia tetap permata, dia tetap indah hanya untuk dirinya sendiri. Jadi berkilaulah untuk orang lain, jangan untuk diri sendiri. Sesuai dengan tema kita, berbagi dan berinovasi. Ya, jadi berbagilah, berinovasilah, ya. Karena apa? Dengan berbagi kita semakin mendapat, ya. Orang seperti Ibu Fatma Dewi bilang barokah, ya, agar barokah. Jadi kita apa yang kita lakukan, kita perlu apa yang kita punya kita perlu berbagi sesuai dengan level 4 ini, ya, level berbagi. Rugi kalau kita tidak berbagi, kita keep sendiri, berarti apa ya, rugi sekali ya. Seperti yang kemarin saya bilang apel itu, cerita tentang kisah apel yang saya keep sendiri, saya simpan sendiri. Hari pertama segar, hari kedua layu, hari ketiga dia mulai membusuk. Ya, sama dengan ilmu kita. Kalau kita tidak berbagi, tetap tidak ada gunanya. Kita belum hebat, ya, sepintar apapun kita. Selama kita belum berbagi, kita belum hebat. Itu kata Kapus Datin Bapak Gogot Sarwoto yang Kapus Datin yang lalu, ya, sebelum Pak Hasan. Jadi kita harus, saya selalu ingat itu, ya, selalu ingat itu. Jadi dengan berbagi itu indah, ya, berbagi dan berinovasi. Semangat, silahkan lanjut, nanti kita lanjut lagi. Silahkan, Eda Polina. Aduh, Mam Gloria, terima kasih sekali. Kayaknya hari ini, Mam, jujur saya bilang ya, Mam, ini hari yang sangat beruntung bagi saya, sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya bisa ada di dalam room ini. Saya bisa mendengar motivasi-motivasi dari orang-orang hebat. Tadi Pak Posma saja kayaknya sangat termotivasi saya. Ditambah lagi dengan Mam Gloria, Mam, bagus sekali tadi motivasi Mam mengatakan kalau permata itu kalau nggak digosok nggak berkilau. Berkilaulah dan terus berkilau, berbagi. Kayaknya Mam, saya tadi mendengarnya jujur Mam, merinding saya Mam. Saya pengen juga berkilau Mam. Iya Mam, kayaknya saya pengen juga jadi, kalau boleh jadi permata yang berkilau. Terima kasih ya Mam. Salam sehat Mam selalu. Ya, semoga bermanfaat. Ya, Mam, terima kasih sekali telah berbagi, telah memotivasi kami Mam, sangat luar biasa. Semoga semua yang kami boleh dapatkan motivasi dari Mam dan tadi dari Pak Posma bisa membuat kami semakin bersemangat untuk berbagi. Baik, amin. Mam. Izin saya lanjut Mam ya. Silahkan, semangat ya. Semangat Mam. Baik Bapak dan Ibu, guru-guru yang sangat saya banggakan karena semuanya luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi materi kita yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Guntur Saleksa Utama. Beliau adalah sahabat rumah belajar dari Jawa Timur. Mata pelajaran yang diampu adalah beliau sebagai guru kelas.
dan beliau bertugas di SDN Kebonsari 1 Tuban. Materi yang akan dibawakan hari ini adalah pemanfaatan fitur pendukung rumah belajar. Waktu dan kesempatan dengan hormat kami persilakan kepada Pak Guntur. Disilakan Pak. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena ini topiknya kan ini talk show ya, jadi untuk pemaparan materi nanti hanya sedikit saja, seperti yang Bapak DRB Posma tadi sampaikan bahwa sederhana menurut kita tapi bermanfaat buat orang. Jadi yang saya sampaikan juga ini kemungkinan mungkin dianggap beberapa orang ini sederhana, tetapi insya Allah nanti kalau kita memang benar-benar mau memanfaatkan apa yang kita dapatkan hari ini, itu akan bermanfaat. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen terlebih dahulu. Silakan Pak. Pertama-tama, ya. Oke, sudah tampil Ibu ya? Iya, silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya awali dengan perkenalan terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Guntur Saliksa Utama atau biasa dipanggil Pak GS. Saya adalah guru dari SDN Kebonsari 1 Tuban, merupakan SRB Jawa Timur juga. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan fitur pendukung rumah belajar, di mana seperti yang kita ketahui, fitur dari rumah belajar itu ada dua, yaitu fitur utama dan fitur pendukung. Untuk fitur utama ada kelas maya, bank soal, lab maya, dan sumber belajar. Ini 4 fitur ini yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajarannya. Nah, sedangkan fitur pendukung ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu untuk kita manfaatkan dalam fitur dalam pembelajaran kita. Tetapi ini juga kadang-kadang jarang dilirik. Nah, makanya hari ini akan saya jelaskan pemanfaatan fitur-fitur pendukung rumah belajar itu seperti apa. Kita mulai Bapak Ibu. Untuk fitur pendukung ini ada 6, yaitu peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, ada PKB atau pengembangan profesi berkelanjutan, dan yang terakhir ada EduGame. Fitur pendukung di portal rumah belajar bisa kita lihat di bawah ini, di bawah fitur utama. Kita nanti bisa klik di akses di belajar.kemdikbud.go.id. Nanti fitur pendukung ada 6 di bawah dari fitur utama. Itu Bapak Ibu semuanya bisa memilih, nanti akan dinavigasikan ke link yang ada. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, yaitu ini untuk peta budaya. Peta budaya ini merupakan kumpulan budaya dari seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ini disajikan dalam bentuk gambar, video, ataupun animasi dan permainan. Pada tampilan peta budaya ini pertama adalah ditampilkan peta Indonesia, yang nanti kalau kita klik, itu nanti akan dihiperlink atau menuju ke budaya di daerahnya tersebut. Ini kita klik di halaman rumah belajar di paling bawah, dan tampilan depan untuk peta budaya setelah kita masuk di petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 cara untuk mencari budaya di seluruh Indonesia ini, yaitu yang pertama dengan mengklik provinsi atau daerah menggunakan kursor mouse kita. Kalau kita arahkan itu nanti akan berwarna kuning seperti ini. Saya arahkan ke Jawa Timur. Ini Jawa Timur ini nanti setelah saya klik akan muncul tentang budaya-budaya Jawa Timur itu apa saja. Cara yang kedua adalah dengan mengklik tombol kaca pembesar di sebelah kanan atas dan ketikkan apa yang kita cari Bapak Ibu semuanya. Setelah kita klik, tadi saya klik Jawa Timur, ini muncul kategori Jawa Timur ini apa saja, budaya-budaya yang ada di Jawa Timur ditampilkan. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih budaya mana yang ingin dipelajari. Misalnya di sini saya klik Tari Remo. Setelah saya klik Tari Remo, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Yang bawah, nanti di sini yang tulisan merah ini adalah klik untuk melihat konten lebih lengkap. Setelah kita klik
untuk melihat konten lebih lengkap, maka akan disajikan konten yang lengkap seperti ini Bapak Ibu. Ada pendahuluan, ada indikator, ada uraian materi, ada penutup dan referensi. Jadi Bapak Ibu di sini akan tahu indikator yang akan dicapai setelah kita mempelajari konten ini apa. Gitu ya. Biasanya ini aplikasi yang Peta Budaya ini diaplikasikan dalam pembelajaran IPS dan SPDP. Kalau untuk sekolah saya biasanya untuk kelas saya aplikasikan di pembelajaran IPS dan SPDP. Tapi tidak terbatas itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya bisa mengaplikasikan di mata pelajaran yang lain. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik ini merupakan fitur pendukung yang kedua dari Rumah Belajar. Ini menyediakan buku sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar nasional yang bisa Anda baca secara online ataupun unduh secara gratis. Berupa file bentuknya soft copy PDF. Dan Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir karena semua buku yang ada di BSE ini hak ciptanya sudah dibeli oleh pemerintah sehingga kita bisa mengcopy atau memperbanyaknya tanpa khawatir kena undang-undang hak cipta. Tampilan halaman utama dari BSE adalah seperti ini Bapak Ibu. Yaitu di sini ada pilihan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Tetapi di depan tadi, mohon maaf Bapak Ibu, ini suasana di rumah saya agak rame. Tampilan di halaman depan BSE ini seperti ini Bapak Ibu, ada tampilan untuk buku SD, PAUD, SMP, SMA, dan SMK. Tapi di depan tadi saya jelaskan bahwa isinya hanya SD, SMP, SMA, dan SMK. Walaupun di sini ada pilihan PAUD, tetapi apabila Bapak Ibu mengklik pilihan tersebut, ini bukunya masih kosong. Tapi ke depannya ini pihak Pusdatin akan melengkapi isi dari buku-buku yang terkait dengan pembelajaran PAUD. Jadi untuk Bapak Ibu guru pengajar PAUD tidak perlu khawatir, nantinya ini pasti akan terisi. Kemudian Bapak Ibu, ini saya contohnya saya klik untuk pelajaran SD. Di SD ini nanti akan muncul pilihan buku yang bisa kita baca secara online ataupun bisa kita download dan kita perbanyak sesuai dengan keinginan kita. Nah ini seperti yang disebutkan oleh Bapak Posma tadi, yang di daerah 3T ini sulit sinyal. Bagaimana ini kalau untuk pembelajaran online gitu ya. Ini salah satu solusi juga di buku BSE apabila di sana kurang bahan ajar. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa mendownload buku ajar atau sumber belajar berupa buku dari BSE ini dan nanti diperbanyak untuk diberikan kepada siswa-siswanya. Sekali lagi saya ulangi bahwa seluruh buku yang tersedia di sini hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemdikbud, jadi kita bebas untuk memperbanyaknya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada wahana jelajah angkasa. Ini fitur yang jalan-jalan keluar angkasa, kita seperti mengelilingi angkasa secara virtual Bapak Ibu. Ini tampilan utama tampilan awal di halaman wahana jelajah angkasa. Di sini pilihannya nanti bisa tampilan bumi, planet, langit, panorama, dan tata surya. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Apabila kita pilih untuk tampilan bumi, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kita ditunjukkan sebuah planet bumi dan gambar ini tidak hanya diam Bapak Ibu. Ini gambar ini kita bisa gerakkan 360 derajat dan kita bisa zoom sampai detail Bapak Ibu. Bahkan ini saya coba saya zoom di daerah saya sampai kelihatan atap rumah saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba ini wahana jelajah angkasa ini di konten yang bumi ini bisa dilihat rumahnya Bapak Ibu bagaimana kalau kelihatan dari atas. Yang kemudian di sini ada konten planet, ini nanti pilihannya banyak Bapak Ibu ingin melihat planet apa. Ini kalau untuk di materi SD, ini sesuai dengan materi IPA kelas 6 di semester 2 nanti, ini yaitu tentang mempelajari tata surya dan planet. Ini nanti Bapak Ibu yang guru SD, khususnya guru kelas 6, ini bisa memanfaatkan wahana jelajah angkasa ini dalam pembelajaran IPA-nya. Tinggal pilih planet mana yang ingin dilihat, dan ini sama seperti yang tadi, bisa digerakkan dan bisa di zoom sampai nanti ini bisa terlihat permukaan. Ini misalnya Jupiter, ini nanti bisa kalau kita zoom akan terlihat permukaan Jupiter itu seperti apa. Kemudian untuk tampilan langit akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi bintang-bintang di langit ini nanti ini sama seperti yang tampilan tadi, bisa di zoom
Bapak Ibu mau melihat yang mana itu bisa di zoom lebih dekat. Untuk tampilan panorama ini merupakan tampilan dokumentasi foto luar angkasa yang pernah diambil. Ini contohnya misalnya ada, saya pilih salah satu, ini adalah Apollo 12 landing site, dan ini tidak hanya berupa foto yang mati Bapak Ibu, ini bisa dilihat 360, jadi ini bisa digeser dan muter nantinya. Kemudian yang terakhir untuk konten wahana jelajah angkasa ini ada tampilan tata surya. Jadi ini diperlihatkan orbit-orbit dari tata surya itu seperti apa. Nanti anak-anak kita bisa arahkan, bisa kita arahkan, tunjukkan ini untuk orbit yang planet bumi itu seperti apa, untuk orbit Jupiter di mana dan lain sebagainya. Biasanya untuk wahana jelajah angkasa ini diaplikasikan dalam pembelajaran IPA Bapak Ibu. Kemudian di sini ada karya bahasa dan sastra. Ini merupakan fitur yang memberikan banyak pilihan buku cerita yang disesuaikan dengan kebutuhan minat baca peserta didik. Jadi pendidik dan orang tua bisa memilihkan beberapa judul buku dengan usia mereka. Fitur ini terdiri dari 3, ada prosa, puisi, dan referensi. Untuk tampilan depannya seperti ini, Bapak Ibu semuanya bisa pilih salah satu judul dari buku yang sudah disediakan. Misalnya di sini saya pilih salah satu, yaitu ada judul Burung-burung kertas. Ini merupakan prosa. Begitu kita klik lihat konten bahasa dan sastra secara online, maka tampilannya akan seperti buku asli Bapak Ibu semuanya. Bahkan ini animasi untuk perpindahan dari halaman satu ke halaman yang lain ini seperti kita membalik buku sungguhan Bapak. Jadi sangat nyaman sekali kita membaca buku di karya bahasa dan sastra ini ya. Kemudian ini fitur yang tidak kalah keren di fitur pendukung Bapak Ibu semuanya, ini ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini adalah fitur yang memberikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat diambil oleh guru secara online. Seorang guru dapat mengambil pelatihan yang terdiri dari rangkaian diklat sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki melalui website simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, untuk guru ini kan diwajibkan setiap tahunnya, yaitu kita harus ada pengembangan kompetensi kita gitu, atau untuk sebagai syarat kenaikan pangkat kita kan kita memerlukan tambahan angka kredit dari sertifikat ini bisa didapat dengan mengikuti diklat-diklat di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, yaitu di fitur PKB ini Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, setelah mengakses simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu bisa klik daftar. Ini mendaftarnya bisa memakai email. Kalau sudah mendaftar bisa langsung klik masuk. Setelah mendaftar Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik pelatihan dan temukan pelatihan. Nanti di sana akan ada beberapa pelatihan yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu, disesuaikan dengan waktu yang Bapak Ibu luang punya untuk dilaksanakan. Nanti ikuti seluruh kegiatan di diklat tersebut. Nanti akan muncul ataupun kita memperoleh kompetensi yang kita harapkan dan sertifikatnya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir ini ada EduGame seperti yang sudah disajikan oleh rekan saya tadi, yaitu EduGame ini adalah fitur yang menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun bimbingan guru atau orang tua. Jadi permainan yang disediakan ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Untuk tampilan utamanya, tampilan halaman utama di sini seperti ini. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada daftar permainannya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih daftar permainannya, tinggal klik dan ikuti petunjuk di setiap permainan. Biasanya ini diaplikasikan untuk jenjang PAUD dan SD, tetapi ternyata tadi oleh rekan saya juga bisa diaplikasikan oleh jenjang SMA. Jadi ini tidak menutup kemungkinan, tidak hanya untuk PAUD dan SD, tapi bisa untuk jenjang yang lebih tinggi. Khusus untuk EduGame ini sharing saja Bapak Ibu. Untuk EduGame ini, untuk anak-anak ini sangat bagus sekali ya. Ini saya terapkan di anak saya. Ini ternyata dengan bermain EduGame, anak saya ini petualang antariksa ini ternyata membantu anak saya ini lebih cepat dalam berhitung. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa coba untuk login di
belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Nanti Bapak Ibu bisa lihat fitur-fitur dari edugame ini, permainannya ada apa saja, bisa diaplikasikan di pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Merdeka Belajarnya Rumah Belajar, portalnya Maju Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Guntur Saleksa, pemaparan yang sangat luar biasa karena semua fitur pendukung dikupas tuntas ya. Jadi menarik sekali ya, fitur-fitur itu saya perhatikan sungguh luar biasa menarik, apalagi tadi dieksplor secara detail oleh Pak Guntur Saleksa. Terima kasih Pak pemaparannya. Semuanya fitur-fitur itu kayaknya menarik dan bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran kita ya. Apalagi tadi mengeksplor jelajah angkasa itu, wah kayaknya sungguh luar biasa. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan setelah Pak Guntur berbagi. Kita pun masih ingin mendengar setelah sahabat rumah belajar berbagi. Sekarang kita ingin juga mendengar lagi Duta Rumah Belajar yang selanjutnya berbagi. Dengan penuh hormat kami persilakan Ibu Sri Rahayu Ningsi, SPD, DRB dari Riau, untuk boleh sharing Bu pengalaman dan motivasi bagi kami di sini. Dengan penuh hormat Bunda, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Polima. Wah, ini luar biasa sahabat rumah belajar tahun 2020 seperti yang di awal Pak Posma bilang tadi. Ini sepertinya tidak ada di kita tahun lalu nih ya Pak Posma ya. Semangat energinya wah luar biasa sekali untuk berbagi. Ditambah dengan kemajuan teknologi. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu merupakan 30 besar per provinsi yang telah diamanahkan oleh Pusdatin Kemdikbud untuk mengembangkan TIK melalui portal Rumah Belajar. Nah, di sini mungkin saya bisa memotivasi sedikit Bapak Ibu, bukan menggurui, mohon izin. Jadi manfaatkanlah TIK dalam pembelajaran sebelum kita berbagi ke orang, ke teman-teman kita. Tentunya kita memang sudah memanfaatkan TIK itu untuk membantu agar mudah membantu teman-teman kita nanti di lapangan, apakah itu sekolah kita sendiri, apakah itu sekolah tetangga, atau kita loncat per kabupaten atau provinsi lainnya. Ini kalau dilihat dari program-program sahabat rumah belajar yang berbagi tiada henti, saya apresiasi sangat luar biasa. Mungkin ini waktu tidurnya kapan ya? Kalau saya pikir-pikir seperti ini, waktu tidurnya kapan ini? Mungkin sampai jam 12 masih online mempersiapkan presentasi untuk tampilan berikutnya. Nah, ini memang luar biasa. Tapi berpijak dari itu, Bapak Ibu, saya mungkin menekankan karena Bapak Ibu sudah ditunjuk 30 besar dari setiap provinsi. Duta Rumah Belajar itu seperti yang Pak Posma hanya sebuah bonus. Kalau saya tambahkan, Duta Rumah Belajar adalah sebuah keberuntungan. Dari 30 orang itu siapakah yang beruntung? Ibarat mungkin di atas takdir Tuhan kita masing-masing sudah digariskan. Di 30 besar Bapak Ibu itu sudah ada orangnya, tapi kan kita tidak tahu. Nah, itu sebuah keberuntungan dan sebuah bonus saja. Tapi tujuan target akhir kita bukanlah suatu mencari Duta Rumah Belajar. Bapak Ibu sahabat rumah belajar ini sudah merdeka, sudah pemenangnya ini sekarang. Jadi tetaplah jangan kendor untuk berbagi. Saya sangat berharap begitu nanti sudah pemilihan Duta Rumah Belajar ini sudah terpilih satu orang di kabupaten di provinsinya masing-masing, jangan kendor untuk berbagi. Jangan kendor untuk bersilaturahmi, berkolaborasi seperti ini. Gunakan kita media yang ada sekarang ini, apakah itu virtual atau kalau bisa tatap muka. Jadi jangan hanya target menjadi Duta Rumah Belajar saja. Selagi sandang kalau saya bilang stempel ya Bu Polina ya, stempel itu sudah ada di jidat kita. Kalau mungkin kami Pak Posma sama Memare ini sudah ada stempel DRB. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin belum DRB-nya belum ada stempel cap SRB. Nah, selagi masih ada cap itu, disitulah kita mengembangkan TIK yang ada di minimal kabupaten kota kita. Nah, dengan cara menciptakan inovasi dalam setiap pembelajaran.
kita tahu tidak semua daerah itu bisa menjangkau akses internet. Seperti Pak Posma mungkin agak susah jaringan internet di situ. Nah, lakukan tetap inovasi, karena inovasi itu ada inovasi yang kita lakukan ke sekolah atau ke tempat yang tidak memiliki sama sekali internet, yang memiliki akses internet tetapi kurang atau terbatas. Dan yang ketiga adalah lakukan inovasi di tempat yang internet yang melimpah. Seperti Pak Listiaji tadi, saya sangat tempatnya limpah ya Pak Listiaji, internetnya ya. Jadi semua akses bisa dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, jadi jikalau kita berada di daerah yang akses internetnya tidak sama sekali, gunakan yang versi offline. Yang memiliki internet terbatas, gunakan versi blended seperti yang sudah Bapak Ibu jelaskan tadi. Ada yang blended learning, ada yang flip classroom, gunakan seperti itu. Dan yang akses internet yang melimpah seperti di daerah Pak Listiaji tadi, ekspor terus, gunakanlah secara online portal-portal rumah belajar itu. Nah jadi di kita lah sebenarnya amanah dari Pusdatin Kemdikbud di Bapak Ibu dan kita Duta Rumah Belajar untuk memanfaatkan TIK ini khususnya untuk kita pribadi dan nanti kita selalu berbagi. Ingat Bapak Ibu ya, jangan berhenti sampai di sini berbaginya ya. Walaupun nanti siapapun yang terpilih itu Duta Rumah Belajar, harapan kami, besar harapan kami, tetaplah menjadi pribadi kita saat ini yang senantiasa berbagi, tiada henti tentang produk-produk Pusdatin lainnya seperti rumah belajar dan lain-lainnya. Karena Undang-Undang Nomor 10 tahun 2018 itu telah dikeluarkan tentang pemanfaatan rumah belajar untuk seluruh pimpinan unit utama Kementerian Kemdikbud, terkhusus kita sebagai guru. Jadi pesan saya Bapak Ibu, teruslah berbagi, sekecil apapun teruslah berbagi. Karena dengan berbagi itu semakin banyak kita berbagi, maka semakin banyaklah yang akan kita dapatkan. Jangan berhenti sampai hanya pemilihan DRD saja. Mungkin begitu Bu Polina yang saya sampaikan sedikit. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bunda Sri Rayuningsih. Memang sepertinya Pusdatin itu nggak salah pilih ya, DRB ya. Memang nggak salah pilih Bun, benar-benar luar biasa semuanya Bun. Terima kasih Bun, motivasinya untuk teruslah ya, sama-sama Ibu. Nah, saya kutip tadi ya Bun ya, motivasinya teruslah berbagi, teruslah berinovasi, jangan berhenti, dan teruslah menjadi role model. Pak Bun, kami bisa ya Bun ya, bisa mengikuti jejak. Amin, semoga belajar semuanya. Doakan kami Bun ya, biar kami dapat bonus Bun. Ya, baik Bunda Sri Rayuningsih izin melanjutkan Bapak dan Ibu guru yang hebat yang masih setia di room kita ini untuk berbagi. Kami akan melanjutkan lagi materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Sekarsari SPD GR. Beliau adalah sahabat rumah belajar dari NTT. Mapel yang beliau ampu adalah matematika. Tempat tugas beliau di Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi dengan judul Inovasi Pembelajaran Menggunakan Fitur EduGame, yaitu menata bola untuk meningkatkan kemampuan matematis dan kecekatan peserta didik. Waktu dan kesempatan dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Dewi Sekarsari. Silakan Bu. Terima kasih Ibu, suara saya jelas dari sana? Ya, sangat jelas sekali Bu. Silakan. Terima kasih. Jelas, Saya kebagian yang terakhir. Terima kasih. Saya akan membuat penutupan yang manis, begitu ya. Silakan Bu. Karena ini sudah di ujung-ujung, teman-teman mungkin merasa lelah, maka saya akan memberikan atau berbagi ke teman-teman dengan gaya saya sendiri. Kita harus senang kalau belajar, kita harus senang. Kalau belajar penuh dengan tekanan percuma, begitu. Oke, minta izin Ibu Polinma untuk materi saya. Ya, silakan Bu, share screen boleh? Sudah dipersilakan. Di sini nggak bisa share screen Ibu. Oh, siap. Oh ya, baik-baik Bu, saya paham. Kan pakai laptop dari rumah belajar. Siap. Sebentar Bu. Iya. Oke. Sambil menunggu share screen-nya tampil, saya buka terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Sekarsari
Sari, saya sahabat rumah belajar dari Kabupaten Manggarai Barat, di mana di Manggarai Barat ini lebih terkenal di Pulau Komodonya. Saya bersarang di situ. Saya pawangnya dari komodo-komodo tersebut ya. Oke, itu hanya sekedar intermezzo. Bapak Ibu guru sekalian, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian mengenai inovasi pembelajaran menggunakan fitur EduGame, khususnya pada game menata bola untuk meningkatkan kemampuan matematis peserta didik. Tadi oleh Bapak Guntur, oleh Ibu Fatma, EduGame sudah diangkat. Saya lebih mengkerucut lagi, menampilkan berbagi saya adalah tentang inovasi dari game menata bola ini digunakan untuk melatih peserta didik kita matematisnya dapat, terus kemudian nanti kecekatannya juga dapat. Sekedar informasi, game atau fitur EduGame ini dirilis oleh Rumah Belajar karena pencapaiannya yang sudah mencapai 9 tahun, bertepatan dengan HUT Rumah Belajar tanggal 15 Juli 2020, Rumah Belajar meluncurkan fitur EduGame. Jadi fitur ini baru ya Bapak Ibu Guru, baru tanggal 15 Juli 2020 gitu, masih baru. Sudah bisa Ibu Polima? Belum kelihatan ya? Saya sudah share dari tadi, belum kelihatan. Saya ulang ya. Oke. Tadi sudah saya share, tapi belum kelihatan ternyata. Oke. Bagaimana? Sudah kelihatan? Iya, mantap. Sudah kelihatan. Slide yang kedua, Ibu, bisa ditolong slide yang kedua. Saya slide dulu ya. Oke, Ibu. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, peserta webinar hari ini, EduGame ini bisa diakses di belajar.kemendikbud.go.id/edugame. Saya pribadi sangat senang sekali dengan fitur EduGame ini. Satu, karena tampilannya warnanya ungu, salah satu warna kesukaan saya, dan tampilan di dalamnya warnanya sangat menarik. Jadi Bapak Ibu guru yang belum pernah mencoba fitur ini wajib harus dicoba. Oke, slide selanjutnya. Game yang mau saya angkat di sini adalah mengenai game menata bola. Materi yang diangkat adalah materi bilangan dengan submateri menentukan bilangan paling besar atau yang paling kecil. Di dalam deskripsi game menata bola ini, memang game ini diperuntukkan untuk siswa kelas 2 SD, namun tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru bisa menggunakannya di jenjang SMP maupun SMA, seperti yang Bu Fatma tadi paparkan. Next, Ibu. Kemarin, hari Senin kemarin, saya mengaplikasikan game menata bola ini ke peserta didik saya di SMP, karena di SMP level yang saya pilih, maka ketika kita klik permainan atau game menata bola ini ada pilihan untuk bilangan satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Kebetulan karena siswa saya adalah siswa SMP, saya langsung ambil yang ribuan, karena kalau yang satuan itu terlalu mudah. Gitu. Ketika Bapak Ibu guru mengklik, misal di sini yang saya tampilkan adalah satuan, maka akan muncul baca petunjuk dengan seksama. Jadi siswa atau peserta didik ada tampilannya bagaimana nih cara mengerjakan game ini, cara bermain dengan game ini. Jadi silakan dibaca, nanti Bapak Ibu guru bisa memandu di situ. Kemudian ketika diklik misalnya yang satuan tadi, tampilannya seperti gambar sebelah kanan bawah. Di situ ada angka, disediakan 4 angka. Jadi Bapak Ibu guru tinggal memasang-masangkan saja. Kira-kira mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Untuk peserta didik saya, karena SMP, saya pilih di gambar pojok kiri bawah. Gitu. Next, Ibu.
Desain pelaksanaan game kemarin yang saya lakukan adalah pertama, saya menyampaikan terlebih dahulu aturan dalam bermain game. Saya perlu mengondisikan situasi karena situasi yang saya dapatkan kemarin ketika saya mengaplikasikan game ini adalah setelah peserta didik saya melaksanakan PTS. Jadi di situ ada waktu kosong, daripada siswa-siswa itu tidak ada kegiatan, saya ambil satu kelas, kemudian kebetulan ada tablet afirmasi, jadi beberapa menggunakan tablet afirmasi, beberapa menggunakan handphone pribadi untuk bermain game. Kemudian saya memantau dan memberi aba-aba kepada peserta didik agar permainannya dimulai secara bersama-sama. Kenapa dimulai bersama-sama? Karena kalau misalnya mulanya tidak sama-sama, maka akhirnya nanti banyak yang berantem. Kalau di tempat saya begitu. Jadi harus diberi aba-aba. Sampai kemarin itu saya harus berteriak untuk memulai, karena masing-masing peserta didik ini maunya mulai duluan, seperti itu. Tapi di sini karena saya tidak bisa mengecek dari 35 siswa itu siapa yang memulai duluan, saya hanya percaya mereka ini jujur. Karakter jujur di sini diperlukan. Gitu. Kemudian saya sampai berteriak, ya mulai, saya seperti orang mau berperang, ya mulai. Kemudian mereka dengan cepat-cepat, ketika ada teman yang bertanya, kamu sudah sampai mana? Tidak ada yang mau jawab. Jadi mereka maunya saya dulu yang selesai. Nah, kemudian dari ketika saya memberi aba-aba itu, kemudian saya pantau dari siswa peserta didik saya ini siapa yang menang duluan. Karena ada 35 siswa, jadi saya harus ekstra ketat itu mengawasinya. Kemudian ketika satu orang dengan ekspresinya dia mengungkapkan rasa senang ketika dia memenangkan game itu, dia langsung berdiri begitu, kemudian teman yang lainnya, ya sudah ada yang menang. Tetapi ketika saya beri kesempatan, ada juara kedua, mereka langsung lanjut lagi, seperti itu. Kemudian ketika yang menang tadi, ada juara 1 dan juara kedua, saya memberikan reward, penghargaan. Reward yang saya berikan bukan mobil, bukan rumah, bukan pesawat atau apa gitu. Yang saya berikan hanya berupa snack, tapi snacknya yang saya berikan ini sejumlah siswa yang ada. Di situ saya mau mengecek kira-kira si pemenang ini ada nggak jiwa sosial untuk temannya. Temannya yang kalah, apakah hadiah itu dia nikmati sendiri atau dia mau berbagi dengan temannya. Nah, di situ saya mau mengecek kira-kira bagaimana respon pemenangnya ketika melihat temannya yang tidak menang dan tidak menerima hadiah, sedangkan dia menerima hadiah yang cukup banyak jumlahnya. Gitu. Kemudian bagi yang belum menang, saya juga memberikan motivasi supaya mereka tetap semangat dalam belajar, sehingga kalau ada game-game selanjutnya, mereka bisa terpacu untuk terus termotivasi belajarnya. Kemudian dengan kompetisi ini, matematisnya dapat, kecekatannya juga dapat, karena mereka berpacu dengan satu sama lain. Begitu. Next. Keunggulan ketika kita menggunakan game ini, kita dapat memotivasi peserta didik, semangat kompetensinya dapat, partisipasinya oke, persaingannya sehat, karena mereka semua sama-sama melihat proses bersaingnya. Kemudian peserta didik saya bebas dan gembira, karena matematika tidak melulu tentang cakar-mencakar. Kalau di tempat saya, Ibu, menghitung yang di kertas buram itu namanya cakar. Begitu, jadi cakar-mencakar, begitu. Kalau nggak ketemu jawabannya, cakar temannya saja, begitu. Oke, terus kemudian pembelajaran yang terjadi itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Next, berikut ini salah satu foto yang sempat saya abadikan kemarin ketika mereka bermain. Mereka, kalau orang Jawa bilang,
getu, apa yang getu itu serius sekali, sampai ketika saya ambil videonya, itu mereka nggak sadar kalau lagi di video. Padahal biasanya kalau anak-anak SMP ngelihat kamera on, wah udah bingung tata pose yang paling bagus sudah. Tapi mereka udah karena ingin memenangkan kompetisi, jadi mereka udah tidak hiraukan dengan kamera yang sedang mengambil gambar, mereka konsentrasi. Next Ibu, halo? Ya, sudah? Iya, maaf agak terputus, maklum ya. Nah, ini adalah pemenangnya. Ini kalau di Manggarai Barat ini panggilannya enu, kalau kalau di Jawa mungkin nduk, nah, genduk. Kalau di Manggarai Barat ini panggilannya enu. Dia adalah pemenangnya. Kemudian yang di sebelah laki-laki ini, yang siswa peserta didik yang laki-laki ini, dia kalah. Tapi dia masih bisa senyum lebar, memberikan respon jempol. Kalau di Facebook itu kan jempol begitu ya, like begitu. Jadi dia tetap menerima kekalahannya, tetap senang bermain, bukan kalau ketika kalah langsung terpuruk seperti itu. Next Ibu. Nah, ini adalah media sosial saya, Bapak Ibu guru yang mau share, mau berbagi dengan saya juga, silakan hubungi saya di sini. Foto itu diambil di lokasi tempat sarangnya komodo. Kebetulan Ibu, hobi saya adalah jalan-jalan dan makan. Begitu. Hobi saya begitu, jalan-jalan dan makan. Oke. Next Ibu, terakhir. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari kita berbagi, karena dengan berbagi kita tidak akan pernah miskin. Kalau bukan kita yang berbagi, Bapak Ibu, siapa lagi? Jadi jangan tunggu orang lain berbagi, mulailah dari kita sendiri. Demikian berbagi saya kali ini, Ibu Polima. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih Bu Dewi, sangat luar biasa ya, kelasnya kayaknya heboh ya. Heboh. Saya memang suka yang begitu Ibu. Kelas yang heboh saya senang, daripada anak-anak ketika saya terangkan mereka diam tapi mereka tidak ada respon apa-apa. Iya. Lebih senang yang begitu Ibu. Benar. Iya, saya bisa membayangkan kelasnya Ibu ya, sambil bermain, sambil mengasah kemampuan matematis, tetapi yang paling luar biasa di sana sambil menanamkan pendidikan karakternya. Wah, semuanya dapat. Memang guru hebat, Ibu Dewi, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ibu Dewi, terima kasih atas berbaginya, sangat menginspirasi kami. Semoga kami juga bisa menciptakan kelas yang luar biasa dan menanamkan pendidikan karakter yang luar biasa untuk anak-anak kami di tempat kami masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada DRB kita lagi yang sudah boleh masuk? Kayaknya Bapak yang berdua, Pak Arnadi belum bisa masuk kayaknya ya, Pak Arnadi sama Pak Sukran. Tadi barusan dapat kabar Pak Sukron pelatihan tatap muka di sekolahnya Ibu Polina. Oh iya Bunda. Oke, beliau Bunda. Kalau sempat masuk, tapi kayaknya nih belum masuk ya, berarti masih apa kali? Masih pelatihan. Nah, baik, Bunda. Mungkin sepertinya ya. Ini kok Mas Hamid yang memberikan keluar dari. Baik Bunda, terima kasih informasinya Bunda. Mungkin di lain kesempatan akan bisa berbagi dengan kami. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, kami mohon dengan penuh harap agar absensinya kita diisi di link yang telah kami kirimkan melalui chat. Kami mohon supaya bisa bekerja sama dengan kami untuk mengisi daftar hadirnya, sebab itu merupakan bagian dari dokumen catatan kami
bahwasanya kami ada melaksanakan kegiatan berbagi. Baik, Bapak dan Ibu, secara interaktif aja boleh ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya, kami persilahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi juga tidak apa-apa. Ini kan kita cuma ini kan kita talk show ya. Ini talk show. Jadi kita di sini bincang-bincang ya, tolak linu supaya nggak pegal linu dengan webinar yang biasa-biasa saja. Di sini kita santai, di sini kita berbagi sharing. Tidak hanya melulu kami berbagi, kami juga ingin Bapak dan Ibu peserta boleh berbagi. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin berbagi dengan kami atau ingin bertanya? Sepertinya jelas ya semua pemaparan materi yang disampaikan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu pemateri? Apa ada tambahan lagi atau Bapak Ibu Duta masih ada yang ingin disampaikan kepada kami di akhir sesi ini? Karena mungkin pemaparan yang sangat jelas dari para pemateri kami sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, bisa jadi seperti itu ya. Baik Bapak dan Ibu, karena tidak ada pertanyaan, maka kita ambil sesi foto bersama ya dengan mungkin Ibu saya sedikit tambahan. Silakan Bu, silakan Bu Dewi. Iya, saya ingin berbagi saja. Silakan. Saya baru mendapatkan kabar tadi siang ini kalau ternyata di kabupaten saya dari dinasnya menggalakkan seluruh sekolah, terutama sekolah yang menerima bantuan IT dan BOS afirmasi maupun kinerja untuk mempunyai akun rumah belajar. Jadi seluruh sekolah di Manggarai Barat ini harus mempunyai akun rumah belajar. Saya barusan tadi dikabari oleh sekretaris dinas. Saya sangat senang sekali, ternyata perjalanan saya waktu hari Kamis minggu lalu ke sana, ke Labuan Bajo, ternyata berbuah manis. Ternyata kabupaten saya sangat menyambut baik tentang itu. Mungkin nanti ke depannya, karena kami sekarang zona ini Ibu, zona hitam. Jadi kemarin sarannya nanti Ibu setelah selesai ini, zona kita sudah tidak hitam lagi, dinasnya yang memfasilitasi begitu. Jadi saya tinggal jadi artisnya aja, katanya begitu. Pokoknya Ibu tinggal jadi artisnya, nanti mereka yang kami undang ke dinas. Wah, saya senang sekali kalau misalnya ada kesempatan. Nanti saya juga janji dengan ini Pak Posma untuk ketemu, karena kami sebenarnya dekat sekali Ibu tempatnya, tetapi kami belum pernah bertatap muka begitu. Jadi nanti bisa sahabat rumah belajar juga yang di NTT khususnya yang berdekatan, ketika dinas saya mengundang nanti bisa bergabung gitu. Kalau dari Manggarai Barat, alhamdulillah dari dinasnya ini sampai mereka mengeluarkan surat begitu. Semangat Bu Dewi. Iya, Mam. Saya juga luar biasa Bu Dewi. Sudah dapat semangat Ibu Dewi. Udah dapat angin surga ya, Mem Gloria ya. Langsung ditangkap Bu Dewi. Langsung tangkap, jangan disia-siakan. Luar biasa. Iya, benar Ibu. Setelah dapat hadiah jalan-jalan ke Pulau Komodo, ternyata dapat berita baik lagi kayak gini. Aduh, saya senang sekali. Rumah belajar nih yang mengantarkan saya semua itu. Alhamdulillah begitu ya Ibu ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, ini boleh saya tambahkan sedikit, Eda? Ya, silakan. Boleh. Silakan Mam Gloria, silakan. Dengan senang hati, Mam. Silakan. Jadi, saya hanya mau bilang, kalau dulu ya kita bilang banyak jalan ke Roma. Tapi saya mau bilang banyak jalan untuk jadi DRB, ya. Dan jalan itu sudah ada di sini, Amin. sudah ada di depan mata. Amin. Tapi saya juga mau bilang,
orang hebat itu bukan harus jadi DRB saja. Yap. Ya. Yap. Dengan berbagi itu kita sudah hebat kok. Ya. Siap, Mam. Jadi orang yang hebat itu bukan yang pintar secara akademik, bukan yang menguasai segala-segalanya saja, tetapi seberapa banyak dia sudah berbagi, itu baru bilang hebat. Ya. Siap. Dan untuk menjadi DRB itu hanya bonus ya, kalau menurut saya. Itu hanya bonus, tetapi kita di sini kita sudah hebat. Kenapa? Kita sudah berbagi. Ya, jadi untuk jadi orang hebat bukan hanya jadi DRB saja, tetapi kita berbagi. Ya, kita berinovasi, kita beda sama yang lain. Jadi kalau mau bilang kok beda, ya, kok bedanya apa? Ya, kalau kita mau beda, kita jangan sama dong sama orang lain. Ya, artinya kalau dia hanya buat sampai 3, kita buat 3,5, itu baru kita beda. Jadi semangat itu sudah hebat ya, dan jangan berhenti di sini karena ada banyak pengalaman SRB-nya hilang setelah tidak jadi DRB. Ya, banyak sekali dari tahun-tahun kemarin. Saya juga sempat coaching di 5 provinsi ya, dari tahun 2018 5 provinsi. Kemudian 2019 juga beberapa provinsi, sekitar 5-6 juga. Dan muncullah orang-orang hebat ya, angkatan Ibu Sri ya, luar biasa, hebat-hebat semua. Dan pertahankan itu ya. Kalau kita sudah punya semangat, itu modal yang utama. Semangat itu dasar ya. Kalau tidak semua orang punya semangat seperti kita, ya, karena apa? Kita mau berubah, kita mau maju, ya. Orang Manggarai bilang, tempatnya Ibu Dewi bilang out of the box. Ya. Jadi kita harus berani dong keluar dari box itu, dari zona nyaman kita. Satu lagi, tadi saya tertarik ya dengan pembelajaran blended tadi, ada Sole, ada EduGame, ya. Tapi saya mengutip lagi kata-katanya Pak Hasan, Pak Gogo, ya, almarhum Pak Henry, ya, yang juga mengatakan bahwa teknologi yang paling tepat, ya, itu yang kita kuasai, ya. Dan ukuran bajunya Ibu Dewi belum tentu pas di saya. Ya. Tidak semua kita menggunakan ibaratnya kita tidak bisa menggunakan ukuran baju yang sama. Ya, kita ada L, S, XL malah. Ya, jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa kita menyamakan tempatnya di Riau juga harus sama dengan Manggarai. Tapi teknologi yang pas, teknologi yang paling bagus, yang paling top chair ya, yang seperti tolak linu, yang bisa tolak itu linu itu, ya, adalah yang kita kuasai, dan goalnya itu sampai ke siswa kita. Sekian, salam dari Kupang. Aduh, Bunda. Mantap Ibu Gloria. Mantap Bunda, luar biasa. Luar Bunda. biasa. Memang hari ini kami ini berada di di tempat yang sangat tepat dan waktu yang sangat tepat. Kalau nggak benar Bunda, kalau nggak ikut webinar ini kami nggak akan mendapat motivasi yang luar biasa dari 3 DRB yang hadir saat ini. Benar Bunda. Kali ini Bunda, besok saya webinar terakhir. Jujur ya Bunda, dari semua webinar yang saya ikuti Bunda, hari ini saya yang paling merasa luar biasa Bunda. Banyak sekali motivasi yang saya dapatkan, yang kami dapatkan hari ini. Ini yang saya jujur ungkapkan. Ini yang saya sangat-sangat jujur dari hati. Karena sudah berapa lama ini saya ikut-ikut webinar ini. Hari ini Bunda luar biasa. Terima kasih sekali Bunda. Bunda ya, iya, Pak Gloria, Bunda Sri Rahayuningsi, Pak Posma. Terima kasih sekali hadir mendampingi kami. Bunda Gloria, salam dari Gorontalo.
Salam dari Gorontalo, Bunda. Salam. Salam juga dari Kupang. Ya. Kapan-kapan ke Gorontalo, jalan-jalan ke Gorontalo. Ajak-ajak lagi ya kalau ada talk show ya. Siap Bunda. Kayaknya Bunda kami harus sering kontak-kontak dengan Bunda deh. Dengan Bunda, dengan Mam Gloria, dengan Bunda Sri, dengan Pak Posma. Kayaknya kalau sering-sering dekat, kalau sering-sering ngobrol, kayaknya ini apa ya? Otaknya kita ini kayaknya pengen berbuat. Jadi begitu deh yang saya pikirkan ini. Amin. Nomor saya di bawah ini nih. Oh. Lagi apa ya Bun? Nomor teletext ya Mam ya. Baik Mam. Kami berempat ini ketemunya juga nggak sengaja ya Ibu ya. Kita berlima ini kah bertemunya juga tanpa disengaja. Saya belum pernah kenal dengan Pak Guntur, belum pernah. Bu Fatma saya belum pernah kenal. Baru karena level berbagi ini kita ketemu ya Ibu. Iya. Dan saya juga ternyata suaranya Pak Guntur tadi waktu menjelaskan rumah belajar luar biasa Pak. Pasti ada der begitu ya Mam. Der Pak Guntur datang. Radio ya. Iya, saya sebenarnya pengen diajak jalan-jalan di Pulau Komodo sama Bu Dewi ini. Bukan diajak jalan-jalan ke Komodo loh, Bu. Ikut. Ke Pulau Komodo. Ya, ayo silakan. Juga mau loh Bu Dewi. Ya, ayo silahkan. Dan ini ternyata Bu Dewi dapat hadiah jalan-jalan ke Pulau Komodo, nggak ajak-ajak kita. Jangan-jangan nanti yang kita itu malah diberikan bukan jalan-jalan ke Pulau Komodo, tapi jalan-jalan sama komodonya. Gitu. Kayak nunggu nih apa nih yang dapatnya kok jalan-jalan sama gratis kayaknya ya kalau jalan-jalan sama komodo ya. Gitu ya. Iya benar. Ternyata Mam, orang-orang di sini ini Mam kalau bahasa Jawanya koplak-koplak. Tahu koplak apa ya? Apa bahasa Indonesianya ya Pak Guntur? Iya, koplak. Kalau di chat itu serius. Ternyata waktu ketemu orang nanti lebih kelihatan aslinya kalau tatap muka ya Bu Dewi ya. Iya, sepertinya begitu nanti. Ini jujur saja, kemarin saya sempat kena tegur, bukan tegur sih, apa ya? Kayak nggak nyangka aja gitu sama tutor saya gitu. Masalah pembuatan yang video pra-coaching itu yang masalah untuk yang CV itu kan saya buat berbeda dari yang lain gitu. Ternyata malah kena tegur, oh ini anak ini konyol gitu ya. Konyol piye Pak? Piye konyol ya Pak ya? Gimana ya Pak ya? Kalau saya tunjukkan nanti nggak enak Pak saya Pak. Nggak apa-apa lah. Coba Pak, coba. Rahasia bisa dijamin loh. Rahasia bisa dijamin. Katanya kata Bu Dewi buatan nopo-nopo. Buatan nopo-nopo Mas. Apa-apa lah. Monggo. Aku kepo loh Pak. Aku kepo Pak. Kepo ya iku. Silakan Pak Guntur berbagi. Kita mau ikutan ngelihat yang berbagi tentang apa Ibu ya? Itu tadi tentang yang aneh itu Pak. Tentang yang konyol-konyol tadi Pak Guntur. Konyol tadi. Ini nanti gimana ya? Bukan saya malu, bukan karena malu ya, tapi malu-maluin gitu loh. Oh, mungkin ini pancingan dari Pak Guntur supaya kalau yang pengen tahu berarti harus akses media sosialnya Pak Guntur nih. Oh tidak, untuk media sosial sengaja memang tidak saya posting Ibu. Bu Dewi langsung berburuk sangka saja. Pengaruh sinyal kuat sudah Pak. Betul. Ini ada ya Pak Posma dapat salam dari DRB Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Erna. Salam balik sama mbakku Mbak Erna. Iya katanya Pak Posma ini cuman iming-iming aja katanya. Iming-iming. Rano duitnya. Cuman ini, ya tadi beliau sempat ngomong tadi, ya bilang sih sama Pak Posma ini
selama ini hanya iming-iming saja gitu katanya. Ayo Pak, dilaksanakan. Ternyata Pak Posma ini banyak cerita di balik itu. Lah itu setiap orang kan punya sisi negatifnya juga. Ibu Polima, Ibu Polima mohon izin, Mem Gloria, Bang Posma mohon izin, saya pindah niat ya untuk acara webinar Kabupaten besok. Boleh saya ya? Sebentar Bu. Sabar Jeng, foto Kita dulu foto. Jeng. Ayo Foto oke, dulu, kita foto foto. dulu. Ayo. Tertutup ya. Pakai pose rumah belajar ya. Saya yang foto. Oke. Ya, siap. Wait, sabar. Oke, belum. Baik, Bun, Mam Gloria masih bersiap. Silakan Mam. Bu Fatmanya udah gimana tuh Bu Fatma? Ya. Rumah belajar. Rumah belajar ya, siap ya. Sebentar. 1, 2. Bentar Bun, tahan. Oke. Iya, boleh. Iya. Ya. Izin live ya. Ya bebas. Aduh, Ya bebas. terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Kami kalau hubungin boleh ya. Ingat ya Bun, kalian masih hombing Bun. Eda dari Sampai jumpa, mantap. Ya. dari sekolah mana? Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Ya, Mam. Mam Gloria. Polina dari sekolah mana? Ya, SMP Negeri 1 Mori Atas, Bu, Mam. Oh, sip. Salam semua. Salam sehat selalu. Bapak Ibu, Mam Gloria sehat terus, Mam. Amin. Jangan lupa minum. Ya. Oh ya. Bu Dewi minum. Ini Bu Dewi sudah di endorse ini kok Sudah di-endorse menunjukkan nih, Bu merek Dewi. tadi ya.